Perkembangan timnas Indonesia sejatinya menjadi sesuatu yang sangat bisa kita banggakan. Bahkan apa yang dialami oleh tim Garuda banyak sekali mendapatkan pujian dari media-media luar negeri. Sesuatu yang kian menegaskan kalau fokus Indonesia sekarang adalah gimana cara membangun kekuatan buat bersaing di level Asia. Tentu melihat hal itu, tim-tim rival di ASEAN pun seakan panas sendiri. Sebab Indonesia yang bahkan belum pernah juara AFF sekalipun bisa melesat dan diakui sebagai tim paling progresif di Asia. Tak hanya senior yang berhasil menjadi kejutan di babak round 3 yang hingga saat ini masih mampu bersaing dengan tim-tim hebat macam Jepang, Australia, hingga Arab Saudi. Timnas U23 yang dipersiapkan untuk SEA Games dan Piala Asia 2026 sedang dalam proses pembentukan tim. Bahkan menurut sejumlah laporan, banyak pemain-pemain diaspora baru yang siap bergabung dan tentu saja akan membuat skuad Indonesia semakin mewah. Ya, memang harus diakui kalau progres timnas Indonesia saat ini benar-benar banyak menyita sorotan dari berbagai pihak. Gak cuma media-media lokal, namun media-media asing, entah itu ASEAN, Asia, atau Eropa, banyak yang memperhatikan performa dan perkembangan timnas, khususnya dalam setahun 2 tahun terakhir. Sesuatu yang wajar bila mengingat prestasi timnas Indonesia yang secara ranking FIFA masih berada di wilayah tim gurem, walaupun juga udah naik jauh, terutama usai menang atas Bahrain kemarin. Namun dengan beragam pencapaian yang ada, baik di level senior maupun U23, membuat citra Indonesia di mata dunia kini benar-benar gak bisa lagi dianggap remeh. Ya, salah satu faktor yang menunjang kenaikan level timnas Indonesia, terutama dari sisi permainan, jelas keberadaan para pemain yang bermain di luar negeri. Dan dengan adanya mereka, membuat banyak pihak meyakini kalau timnas Indonesia adalah tim terkuat di ASEAN saat ini. Apalagi jika melihat market value timnas saat ini, wah jauh pol. Bahkan harga match Silver saja lebih mahal dari tim-tim ASEAN saat ini. Mimin gak melebih-lebihkan ya, tapi kalau mau ajak tanding ya mending pikir-pikir dulu deh daripada kebanting. Sementara di sisi lain, saat melihat realita yang ada, Madam Pang selaku Presiden Federasi Sepak Bola Thailand yang sebelumnya enggan untuk mengakui kalau Indonesia sudah di atas Thailand, pada akhirnya mengakui kalau pelan-pelan memang Indonesia layak jadi tim terbaik ASEAN saat ini. Dalam kunjungannya ke Indonesia beberapa bulan yang lalu, Madam Pang mengatakan turut bahagia karena Indonesia sudah berada di level yang seperti sekarang. Meskipun di satu sisi ia cukup merasa cemburu karena perhatian FIFA yang diberikan khusus pada Indonesia sampai berani membangun kantor di Jakarta. Kendati demikian, Madam Pang juga menyatakan saat antusias menyambut segala kerjasama termasuk pastinya agenda uji coba. Dari hati saya yang paling dalam, saya secara pribadi sangat terkesan dengan pekerjaanmu. Sebagai teman dalam satu kawasan Asia Tenggara, saya harus mengatakan, saya secara pribadi sangat bangga dengan Indonesia berjuang untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Saya pikir Indonesia adalah negara terpilih di Asia. FIFA membuat kantornya di sini. Saya sedikit cemburu soal ini, tapi saya sangat senang datang dan bertemu Anda. Saya pikir kita bisa melakukan sesuatu untuk dibagi atau menandatangani suatu MOU antara Thailand dan Indonesia di berbagai bidang. Ucap Madam Pang dikutip dari akun Instagram Erick Thohir. Selain itu, kini timnas Indonesia U23 yang dipimpin oleh Coach Gerald Vandenberg kembali menjadi pusat perhatian. Pasalnya, demi bisa lolos ke Piala Asia 2026, mereka juga memiliki target tinggi dengan membawa Indonesia juara SEA Games 2025 dan juga lolos Olimpiade 2028. Hal itulah yang membuat pelatih asal Belanda itu mempersiapkan skuad terbaik untuk timnas U23 Indonesia. Dan menurut sejumlah laporan, ada beberapa pemain keturunan baru yang sudah disiapkan oleh PSSI. Line up mewah timnas U23.
Ya, sejauh ini untuk timnas U23 udah ada nama-nama diaspora seperti Dian Marks, Welber Jardim, Tim Geipans, dan Jens Revan. Namun untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan yang ada, pastilah Coach Gerald udah menyimpan nama-nama pemain diaspora terbaik untuk memperkuat tim. Dan sepertinya untuk mencapai misi lolos ke Piala Asia, Coach Gerald akan membuat skuad yang mewah agar timnas U23 bisa bersaing, karena di edisi sebelumnya mampu berhasil lolos hingga semifinal. Pertama, di pos kiper, kemungkinan Coach Gerald akan coba meminta PSSI untuk memproses Danny van den Heuvel. Kiper 21 tahun yang kini main untuk raksasa Belgia, klub Brugge. Sebelumnya, ia adalah kiper andalan untuk Leeds U21 sebelum akhirnya pada Agustus 2024 dan direkrut oleh klub Brugge. Meski musim ini ia baru tampil 7 kali di semua ajang, namun mengingat usianya yang masih 21 tahun, ia dipercaya akan menjadi sosok pengganti bagi kiper senior Simon Mignolet yang sudah berusia 36 tahun. Kemudian untuk pos pemain belakang, masuknya Dian Marks dan Tim Geipans memang sebuah poin plus. Akan tetapi masih ada nama-nama seperti Jensen Salt dari Sunderland ataupun Tristan Hoyer. Nah, yang jadi masalah, kedua pemain ini sebelumnya mengalami cedera parah dan sedang menjalani masa pemulihan. Akan tetapi bila keduanya berhasil sembuh tepat waktu, maka itu akan jadi tambahan kekuatan yang menjanjikan. Serta jangan lupakan juga, pemain yang kini main di Jerman, yakni Reno Mons, yang juga menyatakan keterbukaannya untuk membela Indonesia. Berikutnya untuk barisan gelandang, jangan pernah melupakan sosok Sam Ewell. Tentu semua ingat di timnas U20-nya Indra Syafri, ia gagal lolos. Tapi semua juga harus tahu, ketika di Toulon Cup, ia bermain bukan di posisi aslinya sebagai gelandang serang. Dan terbukti di Naik Breda U21, Sam telah tampil 29 kali dengan torehan 3 gol. Itulah kenapa di tangan Coach Gerald, bakatnya yang stylish akan coba benar-benar dikembangkan. Selanjutnya juga ada Delano van der Heyden. Tentu kalau pemain ini kita semua sudah tahu kualitasnya seperti apa, sehingga wajar jika nanti Coach Gerald akan menjadikannya pusat serangan timnas U23. Nah, untuk barisan depan inilah gak mungkin kalau hanya bertumbuh pada Jens Revan, di mana pastinya Coach Gerald ingin pemain-pemain yang bisa bermain dengan standar tinggi, dan nama-nama seperti Adrian Wibowo serta Mauro Zylstra kemungkinan besar akan benar-benar diupayakan serius. Untuk Mauro, prosesnya untuk sementara harus ditunda, karena PSSI sedang fokus buat mengejar target Dean James, Emil, dan Joe Pelupasi. Sedangkan Adrian, yang juga baru saja promosi ke tim utama Los Angeles FC, juga sudah sangat terbuka menunggu panggilan dari timnas Indonesia. Sampai diminta keluar dari ASEAN. Sementara di sisi lain merespon segala hal yang ada, salah satu media Thailand bernama Thailand Sport Truth bahkan sempat ingin meminta Indonesia keluar dari ASEAN karena dinilai terlalu bernuansa Eropa. Meski begitu, media tersebut tetap berusaha respect dengan Indonesia dan mereka pun secara tegas menganggap Indonesia adalah rival utama mereka di ASEAN, bukan Vietnam, apalagi Malaysia. Timnas Vietnam sudah kadaluarsa, apalagi Malaysia. Saat ini mereka berubah menjadi tim biasa saja, berbeda dengan Indonesia yang semakin kuat. Mereka tersingkir lebih awal dari Piala Asia, dan Vietnam juga tersingkir dari 100 besar FIFA untuk pertama kalinya dalam 6 tahun terakhir. Tulis media Thailand Sport Truth. Dan terlepas dari apapun, semoga dengan bergabungnya sejumlah pemain-pemain diaspora baru bisa membuat timnas U23 berbicara lebih di ajang internasional. Karena bagaimanapun mereka adalah masa depan timnas Indonesia.